Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat 5 sampai dengan 8. Lalu Raja Daud mengutus orang menjemput dia dari rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Mefiboset bin Yonatan bin Saul datang menghadap Daud dan sujud menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Hamba, tuanku." Kata Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahmu Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu seluruh ladang kakekmu Saul, dan engkau akan makan sehidangan dengan aku senantiasa." Lalu Mefiboset sujud dan berkata, "Apalah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti hamba ini?" Sahabat Alkitab, sebagai manusia, kita tahu bahwa menolong orang lain adalah perbuatan baik dan harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, cara kita menolong orang lain seringkali tidak begitu kita perhatikan. Mungkin saja dalam satu kesempatan kita menolong dengan setengah hati. Sementara itu, pada kesempatan lainnya, kita tergoda untuk memposisikan diri lebih superior dari orang yang kita tolong, sehingga tanpa sadar orang tersebut berubah hanya sekedar menjadi objek belas kasihan kita. Pada saat ini, kita hendak belajar dari Daud ketika ia hendak menolong Mefiboset, anak Yonatan. Selama ini, Mefiboset hidup dalam persembunyian karena ia takut dibunuh oleh Daud yang menggantikan tahta kakeknya Saul. Memang pada masa itu, saat pergantian dinasti, raja yang baru akan membunuh atau mengasingkan semua anggota keluarga pendahulunya yang masih hidup. Hal ini dilakukan agar posisi sang raja tetap aman. Namun, yang dilakukan Daud adalah sebaliknya. Sikap demikian menunjukkan kesalehan dan ketaatannya untuk hanya bertindak sesuai perintah Tuhan. Daud menunjukkan cara kepemimpinan yang berbeda dan memiliki nilai lebih dengan mencari dan menjamin kehidupan Mefiboset. Tindakan yang dilakukan Daud telah mengangkat martabat Mefiboset yang terluka dan rendah. Selain hidup dalam ancaman, ia juga mengalami kecacatan sejak kecil yang membuatnya merasa tidak berguna. Dalam budaya Israel kuno dan sekitarnya, orang yang cacat dianggap tidak memiliki fungsi sebagai manusia secara utuh dan tidak memiliki kontribusi dalam masyarakat. Maka pandangan sosial dan budaya saat itu memposisikan orang-orang dengan kondisi tersebut tidak berguna dan tidak memiliki nilai di masyarakat. Daud menghormati Mefiboset sebagai sesama manusia tanpa memandang keterbatasan yang dimilikinya. Ia bahkan menghormati Mefiboset sebagai seorang keturunan raja dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Meskipun bila dipandang dalam tata cara penyelenggaraan negara dan budaya pada masa itu, Daud lebih dari layak untuk mendapatkan seluruh harta Saul. Tapi Daud tetap memilih untuk menjunjung tinggi hak-hak Mefiboset serta menolong dengan tulus karena ia menghormati Mefiboset sebagai seorang pribadi yang utuh. Sahabat Alkitab, marilah kita belajar untuk menolong orang lain dengan sungguh-sungguh. Menolong dengan sungguh-sungguh berarti menghargai seseorang sebagai subjek tanpa mengecilkan atau merendahkannya. Dengan demikian, orang yang dibantu
yang mungkin sebelumnya merasa rendah diri dan tak berdaya, justru mendapatkan pemulihan melalui pertolongan kita. Hal ini karena ia merasa ada orang lain yang mempercayainya untuk bisa bangkit dan berdaya seutuhnya. Selamat menolong sesama, kiranya Tuhan memampukan dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, terima kasih atas renungan yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini. Kami memohon agar Engkau memberikan kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk menolong sesama dengan sungguh-sungguh, menghargai martabat dan nilai setiap individu, dan tidak sekedar menunjukkan belas kasihan. Kiranya langkah-langkah kami dalam memberikan pertolongan menjadi sumber harapan, pemulihan, dan kepercayaan bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang tak terhingga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.